Mari Bapak Ibu. Mari. Suasana Aceh saat ini damai sekali ya. Benar, hasil panen padi juga sangat bagus. Semoga Aceh selalu seperti ini ya. Amin. Kabar buruk, Belanda datang ke wilayah Aceh. Ada apa? Apa yang mereka inginkan dari tanah Aceh? Apa mereka ingin menyerang? Mereka ingin menguasai tanah Aceh. Kita harus memberitahu para pejuang. Ayo. Aceh yang sebelumnya damai mulai menghadapi ancaman besar. Pada tahun 1873, Belanda datang untuk menguasai wilayah Aceh. Kedatangan mereka memicu perang antara rakyat Aceh dan Belanda. Kita tidak punya banyak waktu. Belanda akan datang ke wilayah kita. Mereka juga membawa senjata lengkap. Kita kalah jauh. Pasukan mereka juga sangat banyak. Kalau kayak gini, kita bisa kalah. Lalu, bagaimana sekarang? Kita tidak bisa diam saja. Rakyat menunggu kita. Tenang, kita harus berpikir. Jangan panik. Berpikir saja tidak cukup. Mereka sudah di depan mata. Kalau kita salah langkah, Aceh bisa jatuh di tangan mereka. Kita belum kalah. Apa maksudmu? Kita memang kalah senjata dan jumlah, tapi kita belum kehilangan akal. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawan mereka, tapi kita tidak bisa melawan mereka dengan cara biasa. Kita harus melawan mereka, tetapi dengan strategi. Strategi itu akhirnya disepakati. Namun, bagi Tengku Umar, keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah. Menyusup ke pihak Belanda berarti mempertaruhkan nama, kepercayaan, bahkan nyawa sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, ia memilih berbicara dengan orang yang ia percayai. Cut Niyadin. Aku tahu rencanamu, Tengku Umar. Berarti kau sudah tahu semuanya. Ya, kau akan masuk ke dalam pasukan Belanda itu. Ini satu-satunya cara untuk masuk ke dalam kekuatan mereka. Tapi itu sangat berbahaya. Aku tahu resikonya, tapi kalau kita tetap seperti ini, kita hanya akan terus terdesak. Kalau seperti ini, bukan hanya nyawamu yang terancam, tapi kepercayaan rakyat Aceh terhadapku juga terancam. Aku tidak akan mengkhianati rakyat. Ini hanya strategi. Ya, kau benar. Tapi strategi ini terlihat seperti strategi pengkhianatan. Lebih baik dianggap pengkhianat sementara daripada kalah selamanya. Aku mengenalmu, tapi tidak semua orang mengerti maksudmu. Suatu hari mereka akan tahu. Kalau hari itu tidak datang,
maka aku akan tetap melakukannya demi Aceh. Aceh selalu lebih penting dari kita. Selalu. Setelah mendapatkan dukungan dan restu dari Cut Nyadin, Tengku Umar semakin memantapkan tekadnya. Bersama para pemuda Aceh, ia mulai menyusun langkah demi langkah dengan penuh kehati-hatian demi menjalankan strategi yang telah disepakati. Mereka pun bersiap mendatangi markas Belanda. Apa mereka akan percaya sama kita? Mereka kan percaya kalau kita memainkan peran kita dengan baik. Rencana ini sangat berbahaya. Semua ini demi Aceh. Aku ingin bertemu jenderal. Siapa kalian? Ada urusan apa dengan jenderal? Ada hal yang ingin aku bahas. Jadi, kau Tengku Umar, pemimpin perlawanan Aceh? Benar. Dan aku datang untuk menawarkan kerjasama. Baiklah, silakan duduk. Aku bisa membantu kalian menenangkan rakyat Aceh dan menghentikan perlawanan. Jadi, apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Kepercayaan, senjata, dan pasukan. Ini gila, dia ingin mempersenjatai musuh kita. Bukan musuh, tapi ini sekutu. Jika kalian ingin cepat menguasai tanah Aceh, kalian harus punya orang dalam. Lanjutkan. Aku mengenal medan, rakyat, dan strategi peperangan Aceh. Dengan bantuanku, kalian tidak perlu banyak membuang waktu dan pasukan. Tidak, ini jelas jebakan. Jangan gerak. Siapa tahu kau ingin menipu kami. Kita dalam bahaya. Jika aku ingin menyerang, aku tidak akan datang tanpa senjata. Aku datang membawa kesempatan, bukan ancaman. Turunkan senjatamu. Tapi jenderal, Ini adalah perintahku. Jika kau berkhianat, kau tahu apa akibatnya? aku akan membuktikan kesetiaanku. Baiklah, kami akan memberikanmu senjata dan masukan untuk membuktikan kata-katamu itu. Belanda yang mengira Tengku Umar telah berada di pihak mereka, senjata dan pasukan diberikan tanpa rasa curiga. Namun, di balik semua itu, Tengku Umar sedang menyusun strategi besar untuk rakyat Aceh. Dan ketika waktunya tiba, perlawanan pun dimulai. Tengku Umar mengkhianati kita. Kerahkan semua pasukan. Kami tidak akan mundur. Kita harus tetap melawan demi tanah Aceh.
Perjuangan melawan Belanda berlangsung sangat lama dan penuh pengorbanan. Hingga pada tahun 1899, Tengku Umar gugur di medan pertempuran. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi rakyat Aceh. Namun, meski raganya telah tiada, semangat perjuangannya tetap hidup. Dan namanya akan terus dikenal sepanjang waktu. Perjuanganmu tidak akan sia-sia, Tengku Umar. Kami akan melanjutkan perjuangan ini. Nama Tengku Umar akan selalu dikenal. Kepergian Tengku Umar menjadi luka yang begitu mendalam bagi rakyat Aceh, terlebih bagi Cut Nyadin, sosok yang selama ini menemani perjuangan, melangkah bersama di tengah peperangan, kini telah pergi untuk selama-lamanya. Tangis dan duka menyelimuti hari-hari Cut Nyadin, namun di balik air matanya itu tersimpan semangat yang tidak pernah padam. Karena bagi Cut Nyadin, perjuangan Tengku Umar tidak boleh berhenti begitu saja. Pengorbanan tidak boleh sia-sia. Keberanian, keteguhan, dan cinta tanah air yang dimiliki Tengku Umar akan terus hidup dalam perjuangan rakyat Aceh. Nama Tengku Umar akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan pengorbanan demi bangsa dan tanah kelahirannya. Dan selesailah sudah perjuangan Tengku Umar, namun semangat perjuangannya akan tetap hidup. Hidup dalam sejarah, hidup dalam perjuangan rakyat Indonesia, dan hidup dalam hati generasi penerus bangsa. No holes in his shoes, but a big hole in his world. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved, and maybe you want me to, but you see me on the news.